para Rasul bab yang ke-7 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-44. Sebelum kita mendapatkan uraian pengajarannya dari Pensi, meminta kesediaan Ibu Presti, boleh membuka dengan doa, Bu? Silakan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini untuk kita masih terus belajar dan mendengar firman-Mu. Urapi Tuhan kami dan berikan kami hati yang baik supaya kami bisa mendengar firman-Mu, bahkan kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan supaya kami saling mengasihi satu sama lain dan semakin taat menuju kesempurnaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang penuh kasih dan Engkau Allah yang sangat menolong kami dalam kehidupan kami. Jadikan kami adalah rekan sekerja-Mu yang senantiasa bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan Kodek di share screen. Bisa. Nah, ini dia. Saya bacakan ayat per ayat ya, Bu. Iya. Ayat Kisah Para Rasul bab yang ke-7 ayat yang ke-32. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah. Oh, Kodek, kenapa itu? Maka gemetarlah Musa. Nah, kenapa Musa bergetar? Kenapa Musa tidak berani melihat? Tunggu, itu kok Lindsay dan Kodek ngomong sendiri-sendiri? Kodek matikan dulu, di mute dulu YouTube-nya. Di mute, YouTube-nya masih di mute. Oh, apa terbuka YouTube-nya? Iya, YouTube-nya mesti di mute. Lindsay suaranya kecil sekali. Oh iya, bentar coba. Audio setting. Ya, kalau gini gimana? Masih kecil suaranya? Udah. Udah ya. Tadi itu kecil banget. Tunggu, aku matikan fan dulu deh. Ya. Oke. Kenapa Musa gemetar? Kenapa Musa tidak berani melihat? Ya. Ini karena efek God's presence ya. Kalau kita dalam kehadiran Tuhan, dalam hadirat Tuhan, siapa yang bisa stand up? Siapa yang bisa menatap? Siapa yang bisa berdiri tegak? Ya. Setiap kali saya merasakan kehadiran Tuhan, dengkul saya itu kayak mau copot. Bahkan sering saya jatuh. Jadi gemetar. Biasanya kalau seseorang ada dalam presence, God's presence, kehadiran Tuhan, itu dia jatuh, itu dia bersujud. Ya. Ada juga yang merasa takut, tapi bukan takut seperti dicekek ya, dicekek seperti Jibril mencekek Muhammad, beda. Takutnya ini beda. Ya. Ada lagi yang kehilangan strength, kehilangan kekuatan. Ya. Ada lagi yang tremble seperti Moses. Ya. Ada lagi yang trance. Trance itu antara
ada dan tiada. Dia sedang ada di bumi, misalnya sedang melakukan sesuatu, tapi dia melihat vision, dia melihat ada bayangan lain, seperti ada di dunia lain. Ya, tidak ada manusia satupun yang bisa berdiri tegak kalau dalam God's presence, kalau ada kehadiran Tuhan. Ya, tidak ada manusia di bumi ini. Ya. Yang ke-33. Ayat yang ke-33, lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di mana Tuhan hadir, disitulah tempat itu menjadi suci. Kenapa Musa harus diperintahkan melepaskan kasutnya atau sepatunya, ya, sendalnya, ya? Karena Tuhan menginginkan Musa berdiri, dan di mana Tuhan, yaitu dengan bush, ya, di bush itu apa sih, rerumputan yang kelihatan seperti api tapi tidak terbakar tapi tidak menghanguskan, terbakar tapi tidak konsum, ya, tanpa perantara. Kalau kita pakai sendal kan ada perantara antara kaki kita dan tanah yang kita pijak, ya. Jadi Tuhan ingin utuh dari Moses, ya, makanya Tuhan mengatakan ini tempat ini suci. Ya, tempat yang engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Maka lepaskanlah kasut atau sandalmu. Ya, kalau di English bilangnya your sandals. Ya, sama-sama ya bahasanya. Sandalmu harus dilepaskan. Nah, ini Tuhan langsung loh yang berfirman. Ini Tuhan langsung loh yang berkata. Ada suara yang Musa dengar. Kalau di Islam nggak ada suara ini. Suaranya suara Jibril, itu juga dicekek dulu kan. Nah, kalau di dalam Quran nggak ada seperti ini. Tidak ada Muhammad mendengar suara Tuhan. Tapi Musa di sini benar-benar mendengar suara Tuhan, bahkan melihat Tuhan, bisa melihat Tuhan. Hanya Tuhan kita yang bisa memperlihatkan diri, dan hanya Tuhan kita yang bisa bersuara, dan kita mendengar suara tersebut. Selama saya Islam, saya tidak pernah mendengar suara Allah. Saya tidak pernah mendengar Allah berbisik pun, nggak pernah. Tapi bersama Tuhan, saya bisa mendengar suara Tuhan, bahkan audible, atau dia berbisik. Nah, Tuhan kita tuh Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa melakukan apapun dengan kehendaknya. Apapun kehendaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Bahkan menyuruh Musa untuk melepaskan sandalsnya. Tuhan mana yang menyuruh umatnya melepaskan sandals? Nggak ada. Hanya kita Elohim. Yang ke-34. Yang ke-34, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Ya. Dalam kisah ini, Stephen mengisahkan bagaimana Tuhan telah mendengarkan kesengsaraan umat Tuhan di Mesir. Dalam hal ini di Indonesia, ya, Tuhan sudah mendengarkan kesengsaraan umat Tuhan yang benar-benar umat Tuhan, ya, bukan hanya beragama Kristen, mendengarkan rintihan mereka. Dan Tuhan akan turun membebaskan saudara-saudara kita di Indonesia. Seperti juga Tuhan membebaskan saudara-saudara Moses di Mesir. Maka Tuhan mengutus Moses. Sekarang marilah
pergilah, ayo pergi, mari, diajak, dan aku akan mengutus, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Istilahnya jadi ambassador. Seperti sekarang Tuhan ini mengutus kita, mengutus masing-masing kita yang ada di sini untuk memberitakan berita baik. Kabar baik, kabar gembira. Kabar gembira, kamu gak usah lagi masuk neraka. Kabar gembira bahwa kerajaan Tuhan sudah datang. Kabar gembira, kamu tidak usah lagi diperbudak oleh dosa. Kabar bergembira, kamu tidak usah lagi masuk neraka dulu selama 1000 tahun baru dikeluarin lagi. Itu juga kalau ingat ya Tuhan ya. Tidak seperti itu lagi. Kabar gembira, Yesus telah datang. Yesus telah mati di kayu salib untuk melepaskan dosa kita, membebaskan kita dari belenggu si jahat. Sama, ini kita sama-sama punya misi. Musa memiliki misi membebaskan saudara-saudaranya di tanah Mesir dari belenggu Firaun. Dan sekarang Yesus mengirim masing-masing kita yang sudah lahir kembali, mengirim kita untuk memberitakan kebenaran agar mereka mau menerima salvation dari Yesus Kristus, keselamatan dari Yesus Kristus. Ya, yang ke-35. Jadi jangan anggap sepele tugas kita masing-masing di sini. Ya, ini tugas besar kita. The Great Commandments. Ya, yang ke-35. Ayat 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Ya, masih ingat bagaimana Moses ditolak di saat dia memisahkan dua saudaranya yang berkelahi, bertengkar. Kamu siapa? Siapa yang mengutus kamu sebagai pemimpin dari kami? Ya. Musa yang sudah ditolak. Sekarang kalau kita dicerminkan kepada kita sendiri, ya, saya yakin kebanyakan murtadin atau mungkin hampir semua murtadin itu ditolak oleh keluarganya, ditolak dari kampungnya. Ya, tiba-tiba kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada keluarga kita sendiri. Pasti akan ditanya, kamu siapa sosokan? Selamat. Kamu pikir saya nggak selamat? Ya, kamu tahu apa sih soal selamat? Apalagi kalau kita menginjili orang tua kita atau orang-orang yang lebih tua dari kita. Kamu tahu apa sih, Ndok? Ya, kamu masih muda begini, ngerti enggak juga? Apa sih? Musa ini telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Ya, kita sudah diutus oleh Tuhan. Kita harus mengerjakan sama seperti Moses. Ini adalah reflection tugas kita dan tugas yang diberikan kepada Moses. Yang ke-36-nya. Ayat 36, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di bawah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Ketika Musa keluar, membawa anak-anak Israel itu keluar dari Mesir,
Tuhan memberikan dia kuasa, membawa mukjizat, sungai menjadi darah, apalagi frogs, kodok-kodok, ya, pestilence, kalau di sini bilangnya pestilence, sampai penyakit, ya, sampai akhirnya kematian, malaikat kematian, ya, sampai ada itu tongkat menjadi ular, ya, ularnya Moses memakan semua ular, magician, Moses nggak pernah kalah. Dalam hal ini, kalau kita memang diutus Tuhan, kita tidak akan kalah. Kita akan diberikan Tuhan mukjizat. Tapi satu, kita harus percaya dulu. Jangan karena kita merasa, ya saya bukan siapa-siapa, saya kan bukan pendeta, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Kalau Tuhan mengutus kita untuk berdoa untuk satu orang yang belum selamat, berdoa, percaya bahwa Tuhan akan membuktikan mukjizatnya. Misalnya Kodek lagi jalan-jalan sama istri gitu ya, terus ada misalnya ketemu orang ya yang sedang sakit misalnya, atau yang lumpuh misalnya, atau yang pakai tongkat, atau apalah yang tidak bisa berjalan. Lalu Tuhan mengatakan kepada Kodek di dalam hati, Kodek tahu, Kodek harus berdoa untuk orang itu. Doakan agar dia sembuh. Nah, kita harus percaya, kita harus kerjakan. Tuhan pasti melakukan mukjizatnya di situ. Karena itu juga pengalaman saya waktu pertama kali saya disuruh berdoa untuk ibu-ibu yang kesandung besi di depan mata saya di saat saya menghadiri acara di sekolah anak saya waktu itu, saya lupa acaranya. Yang namanya kesandung besi itu kan sakitnya minta ampun. Saya nggak ngebayangin. Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, doa untuk ibu itu. Saya nggak mau tadinya. Nggak mau saya nggak tahu gimana caranya berdoa. 2 kali, 3 kali, Roh Kudus akhirnya seperti menepak kaki saya supaya saya bangkit dari duduk saya dan berdoa. Akhirnya saya tanya dulu, saya masih ragu-ragu, Bu, boleh nggak saya doa untuk kaki ibu? Si ibu bilang, oh yes, sure. Ya. Saya doa, saya nggak tahu doanya gimana. Saya cuma bilang, Tuhan, sembuhkan kaki ibu ini dalam nama Yesus. Udah. Ibu itu bilang, udah nggak sakit lagi. Sakitnya hilang. Saya antara percaya dan tidak percaya, jadi ketagihan. Kalau begitu Tuhan, kalau Tuhan mau saya doa, saya doa. Jadi disitulah awal saya senang mendoakan orang lain. Ya, jangan kita ragu akan keluar biasaan Tuhan kita. Jangan kita ragu atas kuasa Tuhan kita yang maha kuasa. Yang 37. Ayat yang ke-37, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Nah ini nih yang banyak diklaim tetangga-tetangga kita. Oh itu mengatakan Muhammad, itu mengatakan Muhammad. Ya, there is no way. Ya, dibilang di sini adalah seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Moses itu orang Israel dari keturunan Levite, anak keturunan dari Jacob dari Israel. Sedangkan Muhammad bukan dari Israel. Apalagi waktu Moses lahir, masa kecil Moses, itu kan
Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun kan? Sama halnya dengan Yesus. Ketika kelahiran Yesus, Herod juga memerintahkan anak-anak di usia 20 tahun itu dibunuh. Sama. Musa juga mengadakan mukjizat. Begitupun Yesus. Bahkan lebih, Yesus bisa mengampuni manusia, mengampuni dosa, sementara Moses tidak bisa. Ya. Moses melakukan mukjizat, Muhammad cuma ngaku-ngaku melakukan mukjizat tanpa saksi. Kalau melakukan mukjizat harus ada saksi. Ya. 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Ya, Musa menerima Torah langsung dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menuliskan Torah tersebut di batu. Ngebayang nggak kalau kita menyaksikan seperti laser ya, seperti laser menuliskan di batu itu, dituliskan gitu, luar biasa kan? Nah, tapi begitu Moses keluar dari Gunung Sinai langsung dipecahkan, langsung dihancurkan itu, break the commandments. Ya. Ini menceritakan bagaimana Musa di antara jemaatnya di padang gurun yang selalu disertai oleh malaikat, yang selalu disertai oleh Tuhan, yang tidak pernah kelaparan, dan dari Moses pulalah Tuhan berbicara kepada Moses untuk memberitakan firman-Nya. Saat itu hanya Moses yang berbicara face to face kepada Tuhan, tanpa perantara. Luar biasa ya, Moses berbicara kepada Tuhan face to face, tanpa perantara. Sekarang kita juga bisa bicara dengan Tuhan face to face tanpa perantara. Kita kalau ngomong dengan Tuhan Yesus kan tanpa perantara kan, tanpa perantara manusia kan, tanpa perantara imam, tanpa perantara pendeta, ngomong langsung. Bahkan ada lagu di sini, lagunya seperti ini. I must tell Jesus, I cannot bear my burden alone. Ya. Segala burden kita, masalah yang kita punya, kita bisa langsung minta kepada Tuhan, kita bisa langsung bicara kepada Tuhan, menghadapi face to face Tuhan. Karena Tuhan kita ada di dalam kita. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan kita adalah bait Tuhan yang hidup. Begitu di saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengundang Dia untuk menguasai hidup kita, untuk jadi master kita, Dia masuk ke dalam roh kita, menggantikan roh kita yang lama. Jadi Tuhan ada pada diri kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Kita bisa bicara dengan Tuhan kapanpun. Nggak perlu 5 kali. Nggak perlu 17 kali tungging-tungging, nggak perlu. Anytime kita bisa bicara dengan Tuhan kita. Ini yang luar biasa dari Tuhan kita. Dan tidak ada dimiliki oleh kepercayaan manapun. Kita bisa bicara dengan Tuhan kita kapanpun. 39. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya.
dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Ini jadi cyclic ya. Kenapa mereka muter-muter aja, muterin negeri Kanaan selama 40 tahun, muter-muter. Padahal dari jarak Mesir ke Kanaan itu kalau jalan kaki ditempuh dengan 11 hari, dalam 11 hari. Kenapa jadi 40 tahun? Karena mereka tegar tengkuk. Mereka menolak. Dikasih mena mereka komplain. Bosan kita dengan mena. Kita mau daging ayam. Dikasih kuel. Kebanyakan makan kuel sakit. Serba salah Tuhan ini. Orang-orang Israel ini apa ya? Kalau saya bilang orang-orang dungu kalau saya bilang. Tuhan ada di situ. Tuhan bersama mereka. Mereka nggak pernah kelaparan. Bahkan selama 40 tahun itu tidak ada yang sakit kecuali saat mereka makan kebanyakan makan kuel. Ini luar biasa. Tuhannya di situ. Tapi mereka tetap menolak. Mereka malah menyembah the golden calf. Ikut-ikutan. Seperti orang-orang Baal. Aneh orang-orang Israel ini sebenarnya. Sangat aneh. Sama halnya orang-orang Farisi juga menolak Tuhan yang reincarnate sebagai manusia. Mereka lupa bahwa Tuhan mereka, Elohim mereka, Yahweh, Adonai, itu maha kuasa. Lupa mereka. Yang ke-40-nya. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ini dablek banget. Dablek banget ini orang-orang Israel. Di saat Moses sedang berbincang dengan Tuhan, ya, diturunkannya Ten Commandments. Karena mereka nggak sabar, mereka minta sama Harun, buatkan kami Tuhan, buatkan kami sesuatu lah, the golden calf supaya kita bisa menyembah. Aduh, saya sih nggak habis pikir, Ini kejadiannya ada di Keluaran 32, ya 1 sampai 35. Nah ini kan kita sudah yang bersama Om Bram kita sudah sampai Leviticus kan? Om Bram pernah ini menceritakan Keluaran 32. Kita nggak usah balik lagi ke sana. Ya. Sangat dablek. Yang ke-41-nya. 41. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Aduh, di saat Moses sedang berbincang dengan Tuhan, dengan Adonai, di sini mereka pesta-pesta memutari golden calf. Ya, ini bukan cuma patung anak lembu ini, tapi golden, istilahnya emas, anak lembu emas. Ya, the golden calf. Mereka bawa kurban, potong kurban di situ di depan golden calf. Mereka mutar-mutar ya, seperti memutari Ka'bah ya. Dan bertepuk-tepuk tangan. Nah, di sini saya nggak berani berspekulasi, tapi di buku-buku mengenai golden calf ini, ya apa yang mereka kerjakan, mereka bukan cuma mengitari
ya, mengitari berhala ini, mengitari golden calf ini, mereka juga melakukan kenajisan di sini. Ya, melakukan kenajisan di sini. Mereka telanjang. Ya, ini luar biasa. Kenapa bisa sampai begini? Kebiasaan yang dari Egypt, yang dari Mesir, mereka bawa-bawa. Waktu mereka di Egypt, ini yang mereka lihat, dan ini yang mereka kerjakan. Mereka melihat orang Mesir melakukan seperti ini untuk Tuhan mereka kerjakan. Kebiasaan lama dibawa-bawa ke keselamatan. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak dari umat Kristen yang sudah lahir kembali, kebiasaan lamanya masih dibawa-bawa? Kebiasaan berjudi dibawa-bawa. Kebiasaan minum dibawa-bawa, maksudnya minum-minuman keras ya. Kebiasaan merokok dibawa-bawa. Kebiasaan suka gosip dibawa-bawa. Kebiasaan zaman dulu sebelum lahir kembali dibawa-bawa lagi. Ini kenajisan bagi Tuhan. Kita harusnya living holy. Kita harusnya hidup kudus. Bukan hidup seperti orang dunia. Ikut-ikutan seperti orang dunia. Kita harus berbeda. Kita harusnya memiliki harga diri yang lebih tinggi. Kita harusnya memiliki standar hidup yang tinggi, bukan ikut-ikutan dengan orang dunia. Ya. Masalahnya sekarang karena orang Kristen sudah tidak lagi mengindahkan hidup kudus, jadi ikut-ikutan seperti dunia, orang dunia, maka orang dunia tidak punya respect lagi kepada orang Kristen. Lu sama aja sama gue. Lu bejina-bejina juga sama aja sama gue. Lu ngomong kotor juga sama aja sama gue, sama aja sama yang lainnya. Lu suka ngancem-ngancem, suka sumpah, sama aja lu sama gue. Nggak ada bedanya. Sebagai orang Kristen, sebagai manusia yang terlahir kembali, kita harus memiliki standar yang lebih tinggi daripada orang dunia. Harga diri kita harus lebih tinggi daripada orang dunia. Ya, bukannya sama seperti orang dunia. Yang 42, terakhir ya. 42. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Maka berpalinglah Allah, berpalinglah Elohim. Ya. Sama seperti kita. Kalau kita hidupnya tidak jauh beda dengan orang-orang dunia, Tuhan berpaling dari kita. Sama persis, Tuhan itu tidak pilih kasih. He's the same yesterday, today, and forever. He never changed. Dia tidak pernah berubah. Ya. Kalau kita mau menyembah diri kita sendiri dengan cara mengikuti hawa nafsu kita. Dulu ingat, dulu gue seneng minum nih, seneng mabok, gue pengen mabok lagi. Sekali kita melakukan perbuatan itu, Tuhan berpaling dari kita. Apa sih glamorousnya hidup sebagai orang dunia? Mungkin di mata beberapa orang, hidup seperti orang dunia itu, wah, bisa enak, bisa ke disco dong, minum, berzina, ya, korupsi,
Ya, korupsi ternyata bukan orang dunia aja, orang Kristen juga banyak yang korupsi. Memalukan. Maka Tuhan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Maka Tuhan membiarkan kita, sok, if you want to stay away from me, go ahead. If you don't want to do my commandments, go ahead. Tuhan kita, Elohim kita, bukan Tuhan yang memaksakan dirinya sendiri kepada orang lain. Pokoknya lu harus begini. Ya. Tuhan memberikan kita kebebasan memilih. Menyembah dirinya, mengikuti segala kehendaknya, atau kehendak kita sendiri. Ya. Tidak ada paksaan di dalam Kristus. Di dalam Kristen tidak ada paksaan. Kalau seseorang memutuskan untuk mu'alaf, untuk keluar dari Kristen, tidak diancam kematian, tidak dikata-katain, tidak disumpahin. Cuma kita doakan agar dia kembali, agar Tuhan menjamah. Itu aja. Ini perbedaan antara Kristen dan umat tetangga sebelah. Ya, umat contekan. Apakah kamu telah mempersembahkan binatang sembelihan dan kurban kepadaku selama 40 tahun di padang gurun? Sia-sia. Apapun yang kita pernah lakukan, begitu kita berpaling kepada Tuhan, semuanya sia-sia. Balik lagi dari nol. Tuhan gak main-main. Buat hamba-hamba Tuhan yang sudah ada di atas, sudah memiliki anointing, urapan, begitu Anda berdosa, melakukan dosa, ingat, Anda bisa kembali dari nol lagi. Ya. Maka itu bertobatlah sekarang. Bertobatlah kita. Bertobatlah saudara-saudaraku. Hari ini adalah harinya Tuhan. Di hari kita bertobat. Di hari kita mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Supaya kita nggak muter-muter di padang gurun, di wilderness selama 40 tahun. Kita maunya 11 hari aja nyampe ke Kanaan. Gak mau 40 tahun. Ya kira-kira begitu. Kita sampai 42 aja. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin ditutup aja dulu Kodek. Oke, baik. Di nama Tuhan, terima kasih Bu Linsi telah memberikan uraian, ulasan, eksposisi buku atau kitab Kisah Para Rasul bab 7 dari ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-42. Untuk menutupnya kami minta sediaan Ibu nanti memberikan menyampaikan doa berkat dan untuk meresponnya ini saya akan bawakan doa juga nanti dari Ibu, doa berkatnya ya Bu. Terima kasih Bapa di surga, karena kami telah menikmati sajian eksposisi dari Ibu Linsi, eksposisi Kisah Para Rasul bab 7. Kami menikmatinya dan kami mendapatkan wawasan, menambah iman kami, kepercayaan kami kepada Engkau, Tuhan semesta alam. Terpujilah namamu ya Bapa. Untuk minggu akan datang kami juga akan menikmati sajian eksposisi ini bersama rekan-rekan kami yang akan diajarkan atau disampaikan oleh Ibu Linsi. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus Putra kami, Putramu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Silakan Bu Linsi. Biarkan Elohim memberkati dan memelihara kita semua yang ada di sini. Biarkan Elohim bersinar wajahnya atas kalian dan memberi kita semua anugerah yang dari surga. Dan Tuhan kita, Elohim kita, akan memberikan damai kepada kita. Biarkan kami beraktivitas Tuhan,
melakukan kegiatan masing-masing dengan damai-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, silahkan Kasih, Bu kalau Lindsay. ada yang menanggapi atau tanya atau cerita. Ada, Bu. Ya, silakan. Ini kan Stefanus, Bu, menjelaskan uraian-uraian ini. Nah, di masa itu, kitab apa yang dipakai oleh Stefanus untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan perjanjian lama? Apakah dia pakai Septuagint atau dia pakai Masorah teks itu, Bu? Gimana, Bu? Oke. Kalau nggak salah di bab yang kelima itu dijelaskan kalau Stefanus memiliki karunia, ya karunia yang tidak ada di murid-murid yang lainnya. Ya, dia memiliki wisdom yang tidak ada di antara yang lainnya. Dia menghafal, dia eloquent. Ya, ini cerita-cerita Moses ini di kalau orang Yahudi ya, itu dari kecil sudah diajarkan. Ya, bukan kayak kita udah gede baru belajar kisah Moses. Dari mereka kecil mereka sudah dikisahkan dari Kejadian sampai Ulangan. Ya, Torah. Itu mereka sudah hafal. Ya, jadi bukan hal dia nggak perlu lagi pakai kitab, keluar mengalir begitu saja, bang 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 bang. Saya ada teman saya juga seorang pendeta, dia memiliki karunia itu dia hafal seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Revelation Wahyu. Ya, Tuhan memberikan karunia kepada orang yang dikehendakinya. Ya. Padahal dia tidak pernah mencoba menghafal Alkitab. Tapi begitu saat itu seperti ada presence of God ya, kehadiran Tuhan. Di situ dia seperti melihat Alkitab jelas sekali di hadapannya, seperti open book begitu. Jadi itu karunia yang dimiliki oleh Stephen. Septuagint belum ada waktu itu ya. Ada kan orang yang memiliki graphic memory, ada kan kodek? Ada, Bu. Ya, seperti itu, graphic memory. Ini lebih dari graphic memory. Ya, kira-kira itu kodek jawaban saya. Ya. Sebenarnya sasaran saya